Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bertemu kembali di program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-103. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang mukjizat. Yang sudah kita mulai di episode yang lalu, di episode 102, di mana di sana kita telah mengkaji sejumlah dalil dari dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang memberikan kesimpulan kepada kita bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang berada di dalam sunatullah dan kemudian bisa dijelaskan. Untuk menyambungkan itu, kita ambil ayat yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Shad ayat 87 dan 88. Di mana Allah di dalam ayat ini menceritakan atau memfirmankan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi di alam ini dan kemudian diceritakan di dalam Al-Quran itu semuanya akan terbukti ke masa depan. Artinya bahwa itu bukan hoax, itu bukan sekedar khayalan ya, atau dongeng-dongeng, legenda dan seterusnya, tetapi adalah sebuah kebenaran. Nah, dalam era modern ini kebenaran objektif itu dibahas ya, dikaji di dalam ilmu yang namanya science. Jadi pasti akan scientific, terbukti kebenaran di masa depan. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat 87 dan 88 ini. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan atau pelajaran bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Oke, itu ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa seluruh peristiwa ini ada di dalam bingkai sunatullah atau hukum alam ya. Sistem kerja Allah di dalam mengendalikan mulai dari menciptakan, ya mengendalikan, memelihara dan kemudian meniadakan kembali, menghancurkan kembali. Seluruh ciptaannya itu berada di dalam sistem yang namanya sunatullah. Sebuah sunatullah atau hukum alam ini tidak berubah dari sejak diciptakan dulu sampai nanti ditiadakan kembali. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Fat ayat 23. Sunnatallahillati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Nah, karena seluruh alam semesta ini bekerja di dalam sunatullah ya, di dalam sistem cara kerja Allah, maka itu semua bisa dibuktikan dan itu yang diceritakan oleh Al-Qur'an bahwa kebenaran berita Al-Qur'an ini akan terbukti ke masa depan. Termasuk ketika Nabi Ibrahim ya melakukan proses pencarian Tuhan. Kemudian dia sampai pada suatu kesimpulan bahwa memang proses beragama termasuk ketauhidan itu bisa dibuktikan. Sehingga beliau mengatakan, diceritakan di dalam Al-Quran, wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan aku ini termasuk orang-orang yang bisa memberikan bukti atas yang demikian itu. Oke, sahabat sekalian, jadi itu bingkai ya, bingkai pemikiran kita, metodologi yang harus kita terapkan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya terkait dengan kajian kita
bertemakan mukjizat. Karena banyak yang mengatakan mukjizat itu tidak bisa dijelaskan, ya, apalagi dibuktikan. Kayaknya tidak begitu yang diceritakan oleh Al-Quran. Dikarenakan mukjizat ini berada di dalam sunatullah, maka pasti bisa dijelaskan secara saintifik. Bahwa itu belum bisa dijelaskan, yaitu karena pengetahuan kita atau mungkin kecerdasan kita belum sampai di situ. Dan data-data ilmiahnya belum memberikan dukungan. Tetapi kata Allah, memang ini akan berangsur-angsur ke masa depan. Kalian akan menemukan bukti kebenaran Al-Quran ini ke masa depan. Ya, jadi kita harus memegang erat ini apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu sebagai rujukan, sebagai guidance dalam kehidupan kita. Jangan kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Mengambil kesimpulan sendiri itu misalnya dengan mengatakan, kalau Allah menghendaki apa saja kan bisa terjadi. Nah itu saya katakan sih malas berpikir, ya. Malas berpikir, padahal Allah itu menyuruh kita berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun, bahkan suruh meneliti, ya, mengamati segala ciptaan Allah ini supaya kita mengenal Allah, karena di situ ada cara kerja, ada sistem, ya, mekanisme bekerjanya Allah, sehingga ketika kita mempelajari itu maka kita akan mendapatkan pelajaran, hikmah, kefahaman tentang ciptaan Allah yang kemudian menghantarkan kita kepada Allah. Ya, itulah bagian dari pelajaran tasawuf yang disebut sebagai ketauhidan. Ini pondasi. Kalau ini salah, ya kemudian pelajaran-pelajaran yang lainnya jadi salah semua. Oke, sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita akan mengambil salah satu studi kasus, ya, contoh dari mukjizat yang selama ini banyak dipertanyakan, termasuk di dalam forum kita mempertanyakan hal itu, yaitu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar, ya? Sudah dicemplungkan ke dalam kobaran api, tetapi tidak terbakar. Apakah itu masuk sunatullah? Ya pasti masuk sunatullah. Apakah itu dikehendaki Allah? Ya tentu saja dikehendaki oleh Allah. Kehendak yang sudah diinformasikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah memerintahkan api itu untuk mendingin atau Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu adalah kehendak yang sangat jelas sudah dideklarasikan oleh Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum diinformasikan, ya jangan disebut kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Wah, itu kita terkungkung dalam pikiran kita sendiri. Ya, padahal tidak begitu yang terjadi. Nah, jadi peristiwa mukjizat Nabi Ibrahim ini adalah peristiwa yang bisa dijelaskan secara saintifik dan ada dukungan data-data empiriknya. Data empirik itu artinya apa? Sebuah data yang bisa diulang-ulang. Bahwa benda itu bisa saja dibakar, tidak terbakar. Itu bisa terjadi. Bukan hanya pada Nabi Ibrahim, tetapi pada benda-benda yang lain, ya. Ada nyala apinya tetapi tidak panas, yang oleh Al-Quran disebut sebagai mendingin, ya, apinya itu mendingin. Nah ini yang kemudian tidak bisa diterima oleh sebagian kita yang memang belum mempelajari masalah itu. Kemudian dengan gampang mengatakan, loh api kok dingin, api itu kan panas. Ya sepemahaman si orang itu. Padahal ternyata bukti ilmiah kemudian mengatakan bisa api itu bisa menjadi dingin, ya, dan tidak membakar. Oke, ada dua hal atau dua mekanisme yang terjadi pada api atau pada bahan yang dibakar tetapi tidak terbakar. Ya, itu ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah mekanisme dari bahan bakar itu sendiri. Atau dalam konteks ini katakanlah orang dibakar atau Nabi Ibrahim dibakar. Yang pertama muncul yang namanya jaket magnetik yang bisa melindungi seseorang itu dari panas yang datang dari luar dirinya. Nah ini sudah dibuktikan di dalam laboratorium nuklir diantaranya atau dalam laboratorium fisika modern bahwa panas itu bisa di-shielding, ya, di-shielding itu dihalangi supaya tidak membakar benda atau materi yang ada di dalam lingkungan api itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Dalam sejumlah penelitian, ya,
digambarkan bahwa api itu kan sesungguhnya terbentuk dari proses pembakaran atau yang disebut sebagai oksidasi, di mana bahan bakar itu akan bertemu dengan oksigen dalam suhu tertentu sehingga dia kemudian secara berkelanjutan akan menghasilkan energi panas ya, semakin lama semakin tinggi, bergantung pada jumlah oksigennya. Kalau jumlah oksigennya tinggi dan kemudian terjadi pembakaran yang terus-menerus, maka dia akan semakin panas. Itu yang terjadi pada api. Nah, secara kimia itu digambarkan bahwa bahan bakar yang terbakar oleh proses oksidasi, ya, itu akan menjadikan bahan bakar itu membentuk yang namanya plasma. Plasma itu adalah atom yang kemudian terurai saking panasnya, terurai menjadi bagian yang terpisahkan antara inti atom dengan elektronnya. Kan kita memahami ya, benda itu tersusun dari molekul, molekul tersusun dari atom. Atom itu adalah atau partikel terkecil dari unsur di mana ada inti atomnya. Di dalam inti atom itu masih ada partikel-partikel lain ya sesungguhnya. Ada proton, ada neutron, ada neutrino, dan sebagainya yang disebut sebagai partikel subatomik. Inti yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, energi elektromagnetik itu muncul dari lintasan elektron itu. Nah, atom itu ketika terbakar, ya, misalnya kita membakar kayu atau membakar bahan bakar bensin atau gas dan sebagainya. Ketika dia terbakar dan kemudian semakin panas, itu akan terurai antara inti dengan elektronnya itu sehingga membentuk zat yang namanya plasma. Nah, plasma inilah yang menjadikan dia terus-menerus terbakar ya dan menghasilkan panas api itu. Nah, ketika zat itu menjadi plasma, ternyata dia bisa dipengaruhi ya oleh medan magnet. Bisa dibelokkan. Jadi kalau ada sebuah benda dibakar di dalam kobaran api dan sudah sedemikian panasnya, kemudian kita bisa menghasilkan medan magnet yang cukup kuat pada benda yang dibakar itu, dan kemudian kita bisa atur ya dengan teknik tertentu, maka medan magnet itu akan melindungi benda itu dari panasnya api, sehingga dia tidak terbakar. Kenapa? Karena plasma yang ada di dalam kobaran api itu ternyata bisa dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Itulah yang di dalam teknologi modern dikenal sebagai kurungan magnetik atau tabung magnetik. Tidak kelihatan tabungnya, tidak kelihatan kurungannya, tetapi ada medan magnet yang melindungi dia sehingga api itu tidak bisa melintasi kurungan itu. Nah, ini bisa terjadi pada manusia. Bagi yang pernah melakukan ikut ya latihan tenaga dalam misalnya, itu bisa dijelaskan dengan cara ini, bioenergi ya yang muncul dari dalam diri kita. Tubuh kita ini kan tersusun dari sel. Sel itu tersusun dari molekul, molekulnya tersusun dari atom. Nah, di atom itu ada elektron-elektronnya. Nah, menariknya di atom yang bermuatan elektron itulah di situ ada medan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh gerakan elektron itu di setiap atom itu dan kemudian membentuk sistem ya medan elektromagnetik dari kumpulan benda atau tubuh kita. Nah, tubuh kita ini bekerja secara elektromagnetik, punya medan elektromagnetik. Karena itu bisa diukur gelombang otak kita dengan menggunakan peralatan elektromagnetik. Misalnya elektroensefalograf ya. Kemudian jantung kita bisa diukur dengan elektrokardiograf. Kinerja otot-otot kita sampai tingkat sel itu semuanya bekerja secara elektromagnetik dan bisa menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, terkait dengan perlindungan jaket magnetik di dalam tubuh seseorang, itu bisa dikaitkan dengan kandungan besi yang ada di dalam darah kita. Jadi darah kita itu, darah merah kita itu ada bagian yang namanya hemoglobin. Nah, di hemoglobin itu ada besinya, ada kandungan molekul besinya. Nah, karena ini banyak kandungan besinya, di mana besi itu bertugas untuk mengikat oksigen dari paru-paru,
maka itu bisa dinaikkan volumenya atau intensitasnya. Orang yang berlatih tenaga dalam, dia akan berlatih menahan nafasnya untuk beberapa gerakan. Yang ini akan menyebabkan jumlah hemoglobin di dalam tubuh kita itu meningkat, ya, menyesuaikan karena tahan nafas tetapi melakukan aktivitas yang berat, maka jumlah hemoglobin di dalam darah kita itu akan meningkat. Sekaligus berarti kadar besinya juga akan ikut meningkat. Nah, dengan latihan teknik tertentu, maka itu bisa diatur medan elektromagnetiknya itu, sehingga seseorang yang belajar tenaga dalam itu bisa memiliki medan elektromagnetik yang bisa dimanfaatkan untuk memukul jarak jauh maupun melindungi dirinya dari serangan luarnya. Nah, gampangannya begini, kalau ada dua magnet, ya, dua batang magnet, dekatkan. Maka apa yang terjadi? Ada kutub-kutub ujung-ujung magnet yang tarik-menarik, ya, atau kalau dibalik, maka dia bisa tolak-menolak. Maka Anda bisa merasakan itu, ada medan magnet yang tidak kelihatan, yang bisa menolak. Nah itu kalau kita latih, maka itu bisa memunculkan medan magnet yang juga bersifat menolak. Makanya ada itu di dalam ilmu kanuragan, ya. Kalau seseorang dipukul pada jarak sekian, ya namanya lembu sekilan, dalam jarak satu jarak sekian, itu akan meleset. Kenapa? Ya Anda bisa membayangkan magnet dengan magnet, bagian tolak dengan tolak itu Anda dekatkan, maka dia akan meleset. Karena ada medan magnet yang melindunginya. Jadi bisa melindungi dari kekuatan magnet di luar dirinya, ya, kekuatan elektromagnetik di luar dirinya, termasuk dari panas api itu. Seperti ada jaket magnetik, maka dibakar pun itu tidak akan bisa membakar dirinya dikarenakan ada medan magnet yang melindunginya dari panas api itu. Ya, ini mekanisme yang pertama. Nah, mekanisme yang kedua adalah apa yang disebut sebagai api dingin. Jadi ternyata api itu tidak selalu panas. Bergantung suhunya itu bervariasi ternyata api itu. Dimulai dari puluhan derajat sampai ribuan derajat. Bergantung pada apa? Bergantung pada pembakarannya itu sempurna apa tidak sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna, maka api itu cenderung ya tidak mengeluarkan energi yang besar sehingga tidak terlalu panas. Tapi semakin sempurna pembakarannya itu semakin tinggi. Dan semakin sempurna lagi, semakin tinggi. Itu terlihat dari warna apinya. Mulai dari warna yang paling tidak panas, itu dari warna yang merah cenderung redup, ya, gelap. Semakin merah, semakin gelap, warna api itu berjelaga yang menghasilkan apa? Jelaga itu warna hitam. Jadi kalau Anda masak di kompor menghasilkan banyak jelaga, itu kualitas apinya jelek. Tapi semakin tinggi dari merah ke jingga itu lebih panas. Jingga ke kuning semakin panas. Hijau tambah panas, biru tambah panas, nila, ungu, putih. Api kalau sudah warnanya putih itu sangat panas. Ya, seperti las, apinya las itu bisa melelehkan logam. Itu ribuan derajat pasti. Tetapi kalau api itu pembakarannya tidak sempurna, ada di warna-warna merah, banyak jelaga dan seterusnya, maka energi yang dihasilkan itu tidak besar. Nah, ternyata dalam penelitian ini diketahui, penelitian baik bidang kimia maupun fisika, itu diketahui ada api itu yang ternyata tidak bisa membakar dikarenakan energinya memang rendah, ya. Disebut sebagai cool flame, yaitu api dingin. Nah, ini diketemukan oleh seorang ahli kimia dari Inggris, Sir Humphrey Davy, pada abad ke-19. Tanpa sengaja dia membuat satu percobaan yang memunculkan api, tetapi tangannya ternyata tidak terbakar. Ya, dia waktu itu memasukkan logam platina yang panas ke sebuah gas. Nah, kemudian memunculkan api. Tetapi ternyata tangannya itu tidak terbakar. Sehingga disebut api, tetapi api yang dingin, yang tidak membakar dirinya. Ya, ini kemudian berkembang dan sekarang sudah bisa dibuktikan di laboratorium-laboratorium
dengan berbagai cara, ya, dimunculkan api tetapi pada skala energi yang sangat rendah. Api yang dihasilkan secara elektrik, ya, yang pada kondisi suhu tinggi dia tetap bisa membakar kertas, bisa membakar korek, ya, tetapi ketika energinya diturunkan, dia masih menyala tetapi tidak bisa membakar korek, ya, korek api, atau juga tidak bisa membakar kertas, bahkan tangan dibeginikan tidak terbakar olehnya. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Itu tadi, api itu memiliki energi yang bertingkat-tingkat seiring dengan kesempurnaan proses pembakarannya. Dan proses pembakaran itu bergantung pada jumlah oksigen yang diberikan. Kalau oksigennya rendah, ya maka tidak terjadi oksidasi, sehingga energi panasnya juga rendah. Tetapi kalau oksigennya banyak, jumlahnya mencukupi, apalagi berlimpah, yaitu akan berkobar dan kemudian menghasilkan panas yang tinggi. Jadi kalau Anda lihat sebuah kebakaran gedung misalnya, angin sedang bertiup kencang, di mana di situ banyak mengandung kadar oksigen, yaitu susah dimatikan. Karena apa? Sudah terjadi pembakaran yang sustainable, yang dia suhunya semakin panas, semakin panas. Semakin panas, semakin sulit untuk dipadamkan. Nah, kuncinya ada pada oksigen itu. Begitu oksigen itu dikurangi, dia akan berada pada satu titik yang menuju padam, tetapi ada satu titik temperatur di mana dia minimal energinya, tetapi tidak padam. Yang disebut sebagai flash point, ya. Flash point itu titik nyala. Berbeda dengan burning point, titik terbakar. Jadi ada titik nyala, ada titik terbakar. Kalau titik terbakar itu sudah menghancurkan, dia menghabiskan bahan bakarnya. Jadi sebuah bahan bakar itu disebut sebagai hidrokarbon, ya, mengandung hidrogen dan karbon. Ketika direaksikan dengan oksigen, ya, teroksidasi, dia akan menghasilkan H2O, air, ditambah karbon dioksida dan berbagai macam jenis, ini bisa CO, bisa CO2. Kemudian ditambah lagi abu, ya, atau arang. Nah, itu kalau pembakarannya terjadi dalam derajat yang tinggi. Tetapi kalau derajatnya rendah, oksigennya kurang, maka hidrokarbon ditambah dengan oksigen teroksidasi, itu hasilnya adalah dia bolak-balik gitu, ya. Tidak menghasilkan karbon dioksida yang cukup, tidak menghasilkan air yang cukup, tidak menghasilkan abu yang cukup, melainkan kembali reaksinya itu membalik kembali menjadi bahan bakar itu, kemudian terbakar lagi gitu. Terjadi keseimbangan antara terbakar dan kembali lagi reaksinya menjadi bahan bakar itu. Nah, inilah yang disebut sebagai titik nyala. Bahan bakar itu menyala, tetapi tidak menghasilkan panas yang tinggi dan tidak membakar kita, membakar tangan kita, membakar kulit kita, atau kertas, atau bahkan korek api, itu tidak membakar. Karena ternyata suhunya cukup rendah, bergantung pada bahan bakarnya. Misalnya ambil contoh, ya, etanol atau alkohol, ya, metanol, spiritus. Itu kalau Anda nyalakan pada awalnya, itu derajatnya itu cuma 13 derajat. Jadi 13 derajat itu kan adem gitu, ya. Adem. Beda dengan api yang sudah sustainable pada titik bakar yang mencapai ratusan derajat atau bahkan di atas 1000 derajat. Nah, itu ada tabelnya, bergantung bensin itu berapa, ya, Pertamax berapa, Pertalite berapa, alkohol berapa, dan seterusnya. Itu ada tabelnya. Ternyata memang ada yang disebut sebagai titik nyala. Dia menyala seperti api, tetapi tidak membakar karena energi panasnya tidak cukup tinggi. Nah, sahabat sekalian, jadi itulah data ilmiah yang ada di sekitar kita. Bahkan itulah data-data empirik yang bisa diulang oleh siapapun, bahwa ada dua cara, ya, sesuatu materi tidak terbakar. Bisa muncul dari materi itu sendiri dalam bentuk medan magnetik, atau apinya yang membakar itu tidak pada derajat yang cukup tinggi yang bisa membakar, meskipun dia tetap menyala. Nah, maka kalau ini kita aplikasikan untuk menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim itu tidak terbakar pada saat itu, ya kita tinggal merujuk kepada ayat Al-Quran, mana yang dikehendaki Allah.
apakah dari tubuh Nabi Ibrahim itu yang memunculkan medan magnetik? Ya, Allah begitu mudahnya kalau memang menghendaki memunculkan medan elektromagnetik yang menshielding, menjadi jaket magnetik supaya api itu tidak membakar diri beliau. Itu alternatif satu. Ataukah apinya yang mendingin? Nah, apa yang dikehendaki Allah itu nggak bisa kita kira-kira sendiri. Itu harus kita baca informasinya dari dalam kitab suci, dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang dibakarnya Nabi Ibrahim itu oleh penguasa pada waktu itu. Yang pertama adalah dalam surat As-Saffat ayat 97. Qalu benu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ayat ini menceritakan mereka membangun sebuah semacam ruang, ya, ruang untuk pembakaran di mana Nabi Ibrahim akan dicemplungkan ke situ. Jadi ruang itu berarti ada satu kapasitas yang terbatas di mana Nabi Ibrahim dalam istilah itu lemparkan, ya, cemplungkan, masukkan Ibrahim ke dalam bangunan itu untuk dibakar. Sehingga ini ada kemungkinan memang kapasitas oksigen pembakarannya itu bisa terganggu dikarenakan ada ruang pembatas di mana pembakaran terjadi di dalamnya. Ya, itu ayat yang pertama. Nah, yang kedua, Allah bercerita di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 dan 69. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hei api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi sahabat sekalian, ternyata yang diinformasikan oleh Al-Quran adalah Allah menjadikan api itu dingin. Meskipun sebetulnya ada mekanisme yang pertama tadi dilindungi dengan jaket magnetik. Tetapi kehendak yang dideklarasikan atau diinformasikan oleh Allah terhadap proses itu, Allah memerintahkan api itu untuk mendingin. Nah, mekanismenya seperti apa? Ya seperti yang saya jelaskan itu tadi. Dikarenakan di dalam ruangan pembakaran itu, ya, Nabi dicemplungkan ke dalam situ, dan kemudian Allah mengurangi aliran oksigen dari udara luar itu masuk ke tempat pembakaran itu sehingga semakin mendingin, pembakarannya itu tidak sempurna. Reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen, ya, proses oksidasinya tidak cukup untuk menghasilkan panas yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Tetapi tidak padam, dia berada pada sebuah keseimbangan yang disebut sebagai flash point atau titik nyala, bukan titik bakar. Yang temperaturnya itu adalah temperatur yang tidak membahayakan, yang bisa membakar tubuh kita. Oke, sahabat sekalian, saya kira sudah gamblang ya, sudah clear bagaimana menjelaskan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, di mana Allah menyelamatkan beliau dari proses pembakaran itu, yang selama ini menjadi pikiran kita, ya, pertanyaan kita bersama. Apakah benar itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Nah, benar. Karena Al-Quran memang memberikan kabar kepada kita bahwa semua peristiwa ini pasti akan bisa dijelaskan, terbukti kebenaran pada waktunya. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan memberikan gambaran bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti bisa terjadi, tetapi semua itu akan bisa dijelaskan dengan secara saintifik dalam pemahaman kemanusiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.